semuanya berada di jalan yang sama. Kita bahu membangun sebenarnya sedang berusaha sekuat tenaga untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wah, lupa saya sebut ada Syekh Sudais. Saya kira Masya Allah terlalu pendek dari dibaca. Saya berharap surat Muhammad tadi selesai. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang beliau baca tadi adalah surat Muhammad. Luar biasa. Beliau memulai tadi dengan Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Itu bunyinya itu sangat elegan. Apa yang beliau baca? Kalau tidak salah itu ayat pertama yang beliau mulai. Ya salah. Ayat pertama tidak dari ayat 1 ya. Tidak dari ayat 1. Itu ayat pertama itu. Itu ayat yang pertama tadi. Bahwa apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu menolong agama Allah, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kamu, dan Allah akan menangguhkan posisi kedudukan. Itu dalam sekali. Gus Dur dulu sempat berucap, Allah tak pantas ditolong. Yang pulang dulu, yang pulang dulu. Nanti kalau pulang dulu di kata-kata itu jadi salah pemikiran. Kata Gus Dur, Allah tak pantas ditolong. Kenapa? Karena Allah memang tak butuh bertolong. Allah bisa sendiri semua. Tapi Allah beri kita kesempatan untuk menolong agamanya supaya kita merasa berharga. Kenapa? Karena yang kita tolong Allah. Kalau kita tolong orang miskin, yang kita tolong orang lemah, mungkin tidak heboh-heboh sekali. Tapi kalau yang kita tolong, kita cerita sama kita, siapa yang tolong Prabowo ini presiden? Aku. Apa yang tolong? Aku beli dia. Itu aja. Dan itu menurut dia itu sudah menolong menurut dia. Dan ketika yang pihak yang kita tolong itu hebat, semakin terasa terapresiasi diri. Itu sebabnya sedang dimana dalam Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita kesempatan untuk berada di barisan penolong agama Allah. Maka Allah sebut tadi, hai orang-orang yang beriman. Kenapa orang-orang yang beriman yang Allah panggil? Karena kalau yang tidak punya iman tidak mungkin masuk ke dalam barisan itu. Jadi kata itu maksudnya salah seorang penafsir Al-Quran di era Rasulullah SAW, dipuji oleh Rasulullah SAW. Kata itu maksudnya, kalau ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, maka perhatikanlah baik-baik. Itu berarti kabar, perintah atau larangan yang muncul setelahnya itu istimewa. Itu tidak diberikan untuk semua orang, tapi khususan untuk orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan ini. Jadi Allah tidak memberikan kondisi ini kepada kondisi orang-orang yang umum di pasar sana, di seluruh dunia. Allah menyatakan batas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Baru kemudian Allah kabarkan, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah tolong kamu. Wa tsabbit aqdamakum, dan Allah akan tegakkan, akan kokohkan posisi. Maka sidang jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberi kita semangat yang sangat besar untuk berada di barisan yang paling depan untuk menolong agama Allah. Mengeluarkan sedekah untuk membuat masjid ini cepat selesai, itu menolong Allah.
Bentar lagi nanti setelah sholat ada dompet yang dibuka oleh Ustaz Irwandi. Kalau dompet itu kita isi, itu menolong. Ada yang nggak punya duit, yang punya cuma yang lain lagi, yang pakai yang lain lagi, itu menolong. Tidak semua harus pakai duit itu. Ya. Tapi bukan berarti yang sudah pakai yang lain nggak boleh pakai duit lagi, boleh. Nanti ada yang misalnya lapor ke saya lagi, ya. Saya sudah bersih toilet. Ya. Tapi kalau ada duit kita masukkan. Jadi sudah dimahami dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kata Allah, "Wa bataghi fima ataka Allah." Habis-habisanlah kalian berjuang dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menolong Allah dalam bahasa surat Muhammad. Dan salah satunya sidang dimahami dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah. Salah satunya adalah menyebarkan kalimat-kalimat Allah, menyebarkan agama Allah dimanapun kita berada. Itu adalah bagian dari dakwah, dan itu adalah bagian dari menolong agama Allah. Dan sehingga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang dakwah, ternyata urutan dakwah itu adalah yang pertama kita buat untuk diri sendiri, kemudian kita ajak orang lain untuk ikutan setelahnya. Nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah, kemudian baru wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Lengkap sekali 3 strategi yang diberikan oleh Luqman kepada anaknya. Hai anakku, kata Luqman, dirikan sholat. Kenapa? Itu untuk membuat posisi awal yang kuat. Itu sebabnya sholat itu disebut-sebut dengan qamah, berdiri kokoh. Puasa tidak disebut dengan qamah, tapi sholat disebut dengan qamah. Dan tidak ada ibadah yang kita ulang sangat rutin kecuali sholat. Bentar lagi kita akan bahas apa hubungannya dengan rutinnya ibadah sholat. Sehingga jemaah dalam Allah itu yang pertama, Allah suruh kita konsentrasi untuk membangun diri sendiri melalui apa? Sholat. Kuatkan koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Ini tujuannya tidak sama. Tujuannya tadi apa? Kita mau berada di barisan untuk menolong agama Allah. Tadi menolong agama Allah tadi yang kita mau bahas pagi ini, kata singkat sekali waktu, tidak cukup waktu untuk kita bahas semuanya. Yang kita mau bahas pagi ini adalah bagaimana semua kita punya potensi untuk masuk dalam ruang dakwah. Mungkin tidak semua orang berpotensi untuk masuk dalam ruang sedekah. Kenapa? Tidak semua orang punya hal untuk disedekahkan. Tapi untuk dakwah semua orang bisa. Semua orang bisa dakwah. Tidak mesti juga harus berdiri di sini. Ya. Karena kalau berdiri di sini sudah harus mulai alhamdulillah. Tidak mesti yang seperti itu. Dakwah itu terlalu luas kalau kita mau bahasakan. Ya. Semua orang punya potensi di situ. Maka Luqmanul Hakim kemudian memberitahu anaknya urutan ketika kita ingin berada di posisi dakwah untuk menolong agama Allah. Urutan pertama adalah kuatkan sholat. Kata Luqmanul Hakim tadi, akhirnya sholat yang pertama. Baru kemudian masuk ke dalam wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Baru masuk ke dakwahnya. Dakwah itu pada posisi utamanya adalah ini, mengajak orang-orang untuk yang ma'ruf, yang disuruh oleh agama, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melarang mereka dari sesuatu yang mengingkarinya. Itulah dakwah. Tapi yang menarik kemudian Luqmanul Hakim mengucapkan di bagian akhirnya, wasbir 'ala ma asabak. Wasbir 'ala ma asabak. Itu maknanya apa? Maknanya bersabarlah setelah kamu sholat, setelah kamu berdakwah, sabar kemudian karena sesuatu akan menimpa darimu.
berhenti jadi. Tapi ini bukan rencana mau bilang bagian subuh Jumat berkah karena disebut oleh Ustaz Meru. Disebut sama Ustaz Meru tadi mereka sudah berhenti. Bukan itu maksudnya ya. Tadi yang belum berhenti S3 sama divisi ya, yang belum berhenti. Tapi divisi pun akan berhenti bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan akan berhenti. Bukan itu maksudnya. Tapi dalam perjalanan nanti akan ada hal-hal yang menghadang dakwah kita. Allah mengatakan wasbir, bersabarlah. Artinya apa? Tetaplah berada di posisi itu, tetaplah berdakwah. Ada asabah, apapun yang kemudian menimpa, tetap berada dalam jaringan dakwah, apapun yang kemudian menimpa. Kata Allah SWT. Ini masuk dalam surat Luqman yang disebutkan oleh Luqman kepada anak. Kalau kita lihat dalil-dalil yang lain di dalam Al-Quran, urutannya tetap sama. Surat Al-Asr misalnya, urutannya juga sama. Wal 'asr kata Allah, demi masa, innal insana lafi khusr. Defaultnya kata Allah dan programnya seluruh manusia sebenarnya rugi semua. Rugi itu beda dengan bangkrut. Rugi itu adalah kalau ada kesempatan yang baik, tapi kemudian kita tidak mengambilnya, itu rugi. Tapi kalau bangkrut pada dia yang bangkrut. Tapi kalau rugi pada dia buka, tapi untung nggak ada. Nah itu rugi. Kesempatan untuk mengambil untung ada, tapi dia tidak mengambil untungnya, itu rugi. Maka kata Allah, innal insana lafi khusr. Semua kalian rugi kata Allah. Baru kemudian kata Allah, urutannya tetap sama. Illal ladzina amanu. Di dalam amanu itu ada salat. Kalau disebut di dalam surat Luqman tadi aqimus shalah tadi ya. Disuruh dirikan salat. Di surat Al-Anfal kemudian Allah ceritakan dengan sangat lantang bahwa satu simpul penting di dalam iman itu adalah alladzina yuqimunas shalah. Jadi ada salat di sini. Jadi intinya amanu wa aqimish shalihat itu sudah masuk dua-duanya di dalamnya. Kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menguatkan dalam kesabaran. Tetap sama, dakwah sabar, dakwah sabar. Itu aja. Kalau kita lihat dari yang lain, mirip-mirip juga kejadiannya. Intinya tetap sama. Allah suruh kuatkan pribadi kita dulu. Allah suruh kita belajar dulu. Allah suruh kita berbuat untuk diri sendiri dulu. Kemudian Allah suruh kita mulai mendakwahkannya kepada orang lain. Dan di akhir sabar. Di akhir tetap sabar. Arti sabar adalah kontinu lah kalian melakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata wa tawasau di dalam surah Al-Asr menunjukkan ada proses resiprokal, timbal balik kiri kanan. Itu juga menunjukkan bahwa itu dilakukan dengan bergantian peran. Hari ini saya berdiri di depan, besok orang lain lagi yang berdiri di depan dan saya mendengarkan. Beda-beda orang, beda-beda yang disampaikan, tapi semua dengan tujuan yang sama. Apa tujuannya? Berada di posisi dakwah untuk menolong agama Allah. Berada di posisi yang sama, semuanya sama. Kata-kata tawassul juga di dalam surat Al-Asr tadi menunjukkan bahwa ada yang menasihati dan ada yang dinasihati. Maka ini menunjukkan tidak semua orang harus bicara pada saat yang sama. Coba bayangkan kalau semua orang mengajak ke jalan Allah, tapi semua orang berbicara. Menyawantu burung bekat, siapa yang belum? Kalau semua orang berbicara, siapa yang belum? Itu sebabnya disebut wa tawasau. Saling, artinya bergantianlah kalian berdua. Orang-orang seperti kami itu yang sering berada di depan untuk mendakwahkan seperti ini, bukan berarti tak butuh nasihat dari orang-orang. Banyak sekali hal-hal yang masih mungkin diperbaiki dari orang-orang seperti kami ini, dan itu membutuhkan nasihat dari orang-orang lain. Ini bukan tentang siapa lebih tinggi ilmu, tapi ini tentang wa tawasau, karena kita sama-sama manusia. Ya. Ada
bisa kita jadikan poin untuk disampaikan untuk dakwah yang kita sebutkan tadi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya di dalam salah satu ayat juga di dalam surah 5 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Allah bicara tentang hendaklah ada sebagian saja. Tidak semua. Itu sebabnya tadi sebagian itu bisa mengganti yang lain. Ya, hendaklah ada sebagian dari kalian yang selalu berdakwah. Kata-kata sebagian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu menunjukkan bahwa dalam setiap kelompok kita, karena kita punya komunitas, misalnya ada komunitas pemain bola. Di dalam komunitas pemain bola itu Allah bilang, hendaklah ada di antara para pemain bola yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara pemain bola yang mengajak kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Hendaklah ada. Dan siapa itu? Dari pemain bola. Kenapa? Karena dakwah terbaik disampaikan oleh orang yang sama frekuensi. Karena kalau nggak sama frekuensinya, nggak nyambung ya. Nggak satu server kata anak-anak hari ini. Ada percobaan baik pakai garpu tala dalam fisika. Garpu tala itu ternyata beda ukuran, beda frekuensinya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah pegang garpu tala apa enggak. Jadi garpu tala itu beda ukuran, beda frekuensinya. Dia kalau dipukulin kepada sesuatu, dia akan bunyi bertemu dia. Lama dengung. Yang menarik adalah garpu tala itu kalau seandainya frekuensinya beda, maka dia tidak akan mampu mempengaruhi garpu tala lain. Dicoba, berkali-kali dicoba. Garpu tala yang 400 Hz misalnya. Ya, garpu tala yang frekuensinya 400 Hz. Yang sebelah sini garpu tala 600 Hz. Dipukul yang sebelah sini. Ditaruh pendekatan. Dekat pun ditaruh, yang ini tak mampu menggoyang yang ini. Tak akan membuat yang ini bersuara. Kenapa? Beda frekuensinya. Tapi ketika ditaruh yang sebelah sini garpu tala 400, yang sebelah sini garpu tala 400, dipukul yang sebelah sini, didekatkan yang sebelah sini, maka walaupun tidak dihubungkan dengan tali, kita akan lihat nanti bahwa yang ini lama-kelamaan akan menerima suara. Jadi ketika kita pukul, yang ini pelan-pelan akan bunyi juga, sama suaranya dengan ini. Kok bisa? Frekuensinya sama. Frekuensinya sama. Itulah sistem radio. Radio kita baru menerima siaran tertentu kalau frekuensi yang kita set sama dengan pemancar. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita bisa pahami sebagai pola dakwah, bahwa dakwah terbaik adalah kalau disampaikan oleh orang yang frekuensinya sama. Siapa yang paling baik mendakwahkan pemain bola? Pemain bola. Pemain bola adalah orang terbaik untuk mendakwahkan pemain bola. Cristiano Ronaldo dulu hampir masuk Islam karena ada Mesut Ozil di dalam. Mesut Ozil itu kawan dekat Cristiano Ronaldo. Bahkan beberapa pemberitaan menyebutkan Cristiano Ronaldo itu Al-Fatihah tadi dia Pak. Dia sudah bisa hafal Al-Fatihah. Kenapa? Karena Mesut Ozil setiap mau main dia baca Al-Fatihah itu. Ya terlepas dari masalah main bola, nanti kita bahas di bidang lain. Yang jelas adalah di antara kelompok pemain bola ada orang yang wal takum minkum, kata Allah tadi, hendaklah di antara kalian. Kata-kata minkum itu menunjukkan dari kalian. Jadi kalau ada pedagang ikan, hendaklah di antara pedagang ikan itu ada satu orang saja. Ya, satu orang saja yang mengajak kepada kebaikan. Cara mengajaknya dengan cara nggak mesti juga tiba-tiba di pasar ikan begitu azan berkumandang tiba-tiba dia sendiri sudah alhamdulillah, nggak mesti gitu. Tapi dia sendiri bisa langsung pergi untuk ke masjid. Sederhana saja, dia misalnya bilang kepada kawan-kawan yang lain, tolong kalian jaga ikanku sebentar, aku mau sholat. Itu sudah dakwah. Karena orang lain sudah mulai berpikir, mau dia tinggalkan jualannya untuk menghadap. Lama-kelamaan itu akan menjadi
semangat yang akan ditiru oleh orang-orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sama frekuensi, maka mudah sekali kita saling mempengaruhi. Sama juga seperti yang disebutkan tadi oleh fisika. Dan itu juga sebenarnya filosofinya, kenapa Nabi yang dikirim kepada kita itu selalu Allah garis bawahi, ya, selalu Allah garis bawahi. Apa itu? Minhum atau min anfusihim. Berkaitan itu Allah sebutkan, ya kan? Bahkan itu sudah ada dalam Quran Ibrahim. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum, ya kan? Ya Allah, tolong bangkitkan untuk mereka seorang nabi dari kelompok mereka sendiri. Kenapa? Wal takum minkum. Ya. Disebutkan di dalam ayat yang lain bahwa orang-orang di Mekah itu mengenal Muhammad SAW kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Karena itu mereka sendiri. Untuk apa? Supaya mudah kita komunikasi. Maka tak perlu menunggu orang luar datang. Kita harus mulai dari sekarang. Itu sebabnya saya bilang tadi, dakwah ini adalah bagian untuk menolong agama Allah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tidak banyak orang yang mengambil bagian. Kita lihat saja kelompok kita kelompok apa? Kelompok kita kelompok mahasiswa. Di antara mahasiswa, ada nggak orang yang sudah mengajak kepada kebenaran? Nggak usah cerita hal yang lain, cerita nggak nyampe saja. Karena mahasiswa susah saja. Ya, susah. Saya buat soal sedemikian rupanya, nyampe juga banyak. Ya. Soalnya nanti sama, jawabannya pun sama, dandannya sama. Ya. Susah juga saya menilai, jangan-jangan pikirannya sama. Baru sempat kemarin itu nggak nyampe ketika saya buat ikrar. Saya bagikan soal. Saya bilang tulis di bagian atas dari lembar jawaban. Kalau nggak ditulis itu saya nggak periksa jawabannya. Apa tulisannya? Demi Allah, bahwa semua jawaban di dalam lembar jawaban ini adalah hasil dari pemikiran saya sendiri. Tidak nyontek dari rumah, tidak buka buku catatan, tidak buka internet, tidak buka HP. Allah menyaksikan. Tulis semua. Ya. Saya bersedia berada di hadapan Allah mempertanggungjawabkan perbuatan saya kalau saya curang. Allah jadi saksi. Take care. Apa kata mereka? Allah. Dan sejak itu saya bagikan kertas, saya pergi, bahkan saya tidak ngawas. Saya ngintip dari jendela. Nggak ada yang ngomong. Diam semua. Yang nggak ngerti yang ke atas. Mungkin dia bilang sama Allah, aku udah janji pula. Tolong mana sih jawabnya. Jadi sebagai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang seperti itu pun perlu didakwakan. Nah, jadi bukan cerita tentang sholat saja, bukan cerita tentang puasa saja, bukan cerita tentang menutup orang saja. Jangan nyontek. Untuk hal yang sesederhana itu pun harus kita dakwakan. Dan mahasiswa itu sulit untuk terlepas dari nyontek tadi. Ketika mahasiswa bermacam cara saya coba untuk membuat mereka tidak nyontek. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah agama. Apa saya bilang? Nyontek terharam adalah nyontek mata kuliah agama. Kalau nyontek fisika, oke. Ini nyontek mata kuliah agama. Apa yang kalian nyontek? Kayak orang curang juga. Saya pernah dikasih tahu sama orang tentang ngantri untuk ibadah haji. Ada orang yang datang kemudian ke saya, kat telepon nomor kajuk peng yang kedua berangkat. Ya wajib. Dalam hati saya mau ibadah. Untuk ibadah pun kita curang. Itu nggak tahu lagi. Ya. Kalau untuk ibadah pun kita curang, itu nggak tahu lagi. Maka sidang jemaah yang dalam Allah Subhanahu wa taala, untuk itu pun kita perlu dakwah. Karena kadang-kadang orang tak sadar bahwa itu adalah bagian dari keharaman.
Itu sebabnya saya bilang tadi, posisi untuk berada di jalur dakwah atau hal-hal yang seperti ini itu besar sekali. Maka nanti ketika kita mau bertanya sesuatu tentang sesuatu pun, apa yang Allah suruh? Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl misalnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Coba tanya sama orang-orang, kalau terjemahan selalu dituliskan ini, tanya sama orang-orang yang punya ilmunya. Kalau kalian tidak tahu, tapi kenapa Allah tidak bilang ahlul ilmi? Kenapa Allah bilang ahlul dzikri? Karena ahlul dzikri itu jauh daripada sekedar ahlul ilmi. Ahlul dzikri itu adalah orang yang bukan sekedar berilmu, tapi dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Ya, itu sebabnya Allah menyuruh kita untuk bertanya kalau kita nggak tahu, bukan pada orang yang berilmu, tapi orang yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau tanya tentang kimia, tanya sama ahli kimia, tapi cari ahli kimia yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya tentang ikan, tanya sama orang jualan ikan, tapi tak cari jualan ikan yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa mereka itu? Itulah yang disebut dengan wal takum minkum. Hanya sebagian dari kelompok kalian. Mau tanya tentang main bola, tanya sama pemain bola, tapi pemain bola yang terhubung dengan Allah Subhanahu. Maka sedang jemaah yang Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penting, karena dimanapun simpul dakwah ini bergerak, bukan simpul ceramah, simpul dakwah. Dakwah itu asal katanya da'ah. Da'ah itu artinya mengajak. Sederhananya mengajak sholat saja itu sudah da'ah. Saya pernah di salah satu masjid itu, saya parkir mobil, masjid itu kebetulan di samping kafe. Saya parkir mobil di depan kafe itu, karena sudah penuh parkiran di dalam masjid. Saya mau ke masjid, karena di masjid sudah selesai azan, tinggal menunggu iqamah. Tapi anak-anak di kafe itu masih duduk. Maka saya langsung melihat ini ada potensi. Satu kalimat saja. Masalah dia datang atau enggak itu bukan urusan kita. Orang yang menyangka bahwa itu menjadi urusannya justru ditegur oleh Allah. Muhammad SAW ditegur oleh Allah karena mengurus bagian itu. Ya, mau memaksakan diri untuk mengurus bagian itu. Tapi urusan dakwah itu urusan kita. Ibrahim alaihissalam ketika disuruh oleh Allah panggil orang-orang untuk naik haji, Ibrahim waktu itu kan juga ngomong sama Allah, gimana cara? Mikana WA model. Kayak mana cara saya panggil seluruh dunia ini? Kalau saya naik ke atas bukit itu paling-paling radius 10 meter ya. Kayak mana caranya? Apa kata Allah panggil? Nanti apa yang sampaikan? Begitu juga dengan waktu itu saya lihat orang di kafe itu. Saya hanya berdiri di depan kafe itu. Cuma bilang sudah, masjid dekat, azan sudah berkumandang, kita sholat dulu, kita duduk lagi di sini. Yuk. Ya. Cuma itu aja. Masjid dekat, azan sudah berkumandang, kita sholat dulu di masjid, kita duduk lagi di kafe setelahnya. Ayo. Ya. Semua mereka pasti bilang, ya Pak. Ya. Saya langsung ikut masjid. Saya nggak tahu berapa orang ikut, dan itu bukan lagi urusan saya. Tapi kita sudah berada di dalam kelompok orang-orang yang berusaha menolong. Itu tujuannya. Jadikan itu tujuan dalam pikiran kita setiap hari. Semua orang punya potensi yang dirinya. Sederhana saja. Kadang hal-hal yang sebenarnya sangat gampang kita lakukan. Saya pernah itu suatu ketika mau menjemput anak saya di SD 16 di Jerusalem kejadian. Mau jemput anak saya di SD. Karena anak saya belum keluar, saya di dalam mobil, baca WA dalam mobil. Tiba-tiba ada mobil di depan, masih ingat saya waktu itu. Mobilnya warna putih Suzuki, ya. Berhenti di depan saya, keluar seseorang di dalamnya, hanya untuk naruh sampah di depan SD. Ya. Ada plastik sampah di dalam mobil, itu dikeluarkan, ditaruh di pinggir pagar SD itu. Wah, langsung saya tik, ya. Dilihat sama dia. Singkat saja, nggak pakai suara, pakai tik saja. Tik. Nah, dilihat sama dia. Kemudian begitu dilihat dari kaca saja. Bagaimana maksudnya? Ya? Diambil lagi itu dia bawa masuk ke mobil. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup.
Dan itu bisa dilakukan oleh semua kita. Seperti yang saya bilang tadi, nggak perlu pakai alhamdulillah. Ya pakai alhamdulillah, kayak ini. Ya. Jadi nggak perlu pakai yang demikian, dan dakwah itu bisa kita lakukan. Maka sudah dimana dalam Allah Subhanahu Wa Taala, di mana simpul dakwah itu kuat, biasanya disitulah ketaatan juga menguat. Maka dakwah itu harus diulang-ulang. Susah orang diajak, harus diulang-ulang. Tapi yang menarik adalah ketika kita berdakwah, sebenarnya kita tidak fokus kepada orang lain yang pertama, tapi kita fokus kepada diri kita sendiri. Itu sebabnya tadi dibaca oleh Ustaz Ibrahim tadi. Apa tadi? In yansurkumullah, in yansurullah. Udah bercampur-campur ya. In tansurullah yansurkum, ya. Wa tsabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan pendirian. Itu bagian akhir itu gimana kerjanya? Wa yutsabbit aqdamakum. Karena ternyata dakwah itu ketika kita dakwah, orang pertama yang kita kuatkan dengan bahasa dakwah itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Orang pertama yang kita kuatkan dengan dakwah itu diri kita sendiri. Maka sedang jemaah yang dalam Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neuroscience itu diceritakan bagaimana bahwa kata-kata yang kita keluarkan berulang-ulang itu semangatnya itu akan diaminkan oleh sistem saraf kita. Ada istilahnya neuroplasticity, bahwa saraf kita itu sebenarnya kita pola kembali dengan apa yang kita lakukan dan kita katakan setiap hari. Jadi setiap saat kita lakukan itu berulang-ulang, maka saraf kita nanti akan berusaha untuk membuat jalan yang mudah untuk kita ke arah yang kita ucapkan setiap harinya. Itu sebabnya orang yang sudah terbiasa dengan sesuatu, makin lama dia makin mudah melakukan itu. Ya. Pertama semuanya susah, tapi lama-lama makin mudah. Itu sebabnya ketika kita ajak, kita katakan sesuatu dari mulut kita berulang-ulang. Tadi ininya adalah berdakwah. Jadinya apa? Orang pertama yang terpengaruh dengan itu adalah diri kita sendiri. Maka kata-kata yang terbaik yang harus kita ucapkan itu adalah kata-kata yang akan mempengaruhi diri kita sendiri. Disebut di dalam surah Fussilat misalnya, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Ya. Mana lagi kata-kata yang lebih baik daripada kata-kata yang mengajak orang kepada Allah? Kenapa kata-kata itu menjadi baik? Karena ternyata itu bukan kita ngajak orang saja. Itu yusabbit aqdamakum, itu akan membuat kamu lebih kuat daripada sebelumnya. Siapa yang membuat lebih kuat? Kata-katamu sendiri. Dan sistem saraf itu dipelajari hari ini, ternyata itu benar. Apa yang kita katakan setiap hari itu akan diusahakan oleh saraf kita untuk kemudian dibuat jalur khusus untuk membuat itu tidak lagi sulit untuk terjadi. Itu dipelajari di dalam neuroscience. Makanya dulu ada pemain kungfu yang jadi bintang film. Kalau saya lihat dari usia di sini, semua tahu siapa dia. Bruce Lee. Semua tahu Bruce Lee. Apa kata Bruce Lee? Bruce Lee mengatakan, "Don't say bad thing to your own body, even just a joke, because your body doesn't know that it is a joke." Udah paham kan? Udah gua. Yang namanya kata jemaah ya. Apa kata Bruce Lee? Don't say bad thing to your own body. Jangan kamu mengatakan yang buruk kepada tubuhmu sendiri. Even just a joke, walaupun cuma main-main. Because your body doesn't know that it is a joke. Karena tubuhmu dia tak tahu itu cuma main-main. Yang dia tahu itu benar. Ada kita-kita yang hari ini terperangkap dengan kata-kata yang seolah-olah main-main untuk tubuhnya sendiri. Misalnya apa? Alah kamu Tuhan. Kamu orang Tuhan apa aja lagi? Alah kamu orang Tuhan aja lagi. Berulang-ulang kita sebut itu, saraf kita berpikir dia berusaha menjadi Tuhan. Maka dia akan membuat jalan khusus untuk membuat kita gampang menua. Makanya mulai hari ini bilang, untuk kami yang cantik-cantik ini beda. Saraf kita akan nanti bekerja untuk membuat cantik. Ada banyak orang yang bicara kayak gitu. Hai kamu sabi-sabi bangai. Kan sering kan? Hai kamu sabi-sabi bangai. Kaji lagi.
Singon bukan? Kamu bisa bangga saja. Apa yang terjadi? Tubuh kita akan berusaha membuat kita menjadi bangga. Saraf kita akan membuat nanti jalan khusus untuk memudahkan kita menjadi bangga. Itu sebabnya tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Mana lagi kata-kata terbaik selain yang mengajak kepada Allah? Kenapa? Karena saraf kita nanti akan memahami bahwa kita harus ikut ini. Ikut mana? Ikut ke jalan Allah. Buat jalan yang bagus yang membuat kita gampang menuju jalan Allah. Itu sebabnya wa yutsabbit aqdamakum. Itu akan membuat kita menjadi gampang terkuatkan posisi kita di jalan Allah. Karena apa? Karena kita tadi berniat menolong Allah. Itu sebabnya sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati sekali dengan kata-kata yang kita ucapkan. Sebisa mungkin kita niatkan setiap harinya, kalaupun ada kata yang terucap, maka kata itu harus mengandung dakwah. Kalaupun ada perbuatan yang kita buat, maka perbuatan itu harus ada dakwah. Kalaupun ada pakaian yang kita pakai, pakaian itu harus ada dakwah. Semua yang kita lakukan harus ada dakwahnya. Maka dakwah itu bukan berdiri di atas podium untuk menyampaikan seperti saya sekarang. Ini namanya ceramah. Yang namanya dakwah itu jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Dan hati-hati dengan kata-kata yang kita masukkan walaupun dengan pura-pura, itu akan jadi kemudian. Saya ingin tutup dengan Saya ingin tutup dengan sebuah cerita tentang pemain film juga. Ada salah satu film yang kemarin itu sempat viral, The Joker, yang mainnya adalah Heath Ledger. Heath Ledger itu dinobatkan sebagai pemain The Joker terbaik sepanjang film. Karena The Joker itu sebenarnya bandingnya Batman. Jadi film Batman bandingnya Joker. Ya. Sudah banyak film Batman yang dulu-dulu dibuat-buat bandingnya selalu Joker. Pemainnya beda-beda. Tapi The Joker yang diperankan oleh Heath Ledger ini dianggap sebagai The Joker terbaik sepanjang masa. Dia adalah yang paling baik memerankan kisah The Joker ini. Tapi ternyata kemudian diteliti. Apa yang terjadi? Ini si Joker ini dalam film tahun 2008, Joker ini berhasil mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai pemeran terbaik. Ya, The Joker. Tapi kemudian dia mengalami depresi. Dia bahkan meninggal karena overdosis obat-obatan sebelum film itu berhasil diputar untuk pertama sekali. Apa yang terjadi? Kemudian kisah ini diangkat di mana-mana. Yang terjadi ternyata adalah bahwa si Heath Ledger itu tadi, supaya bisa menjadi pemeran terbaik sebagai orang jahat. Karena Joker itu badu itu sebenarnya menghibur orang. Di satu sisi dia menghibur orang, tapi di sisi lain dia sebenarnya menyimpan sangat kuat kejahatan. Dia ingin memerankan itu sebaik mungkin. Itu sebabnya apa yang terjadi? Dia mengisolasi dirinya di dalam kamar berbulan-bulan. Dia memutuskan hubungan dengan dunia luar untuk membuat dunia luar tidak mempengaruhi karakternya. Karena dia sedang mendidik karakter dia menjadi orang jahat yang munafik luar biasa. Dia didik habis-habisan. Dia baca buku-buku jahat, dia buat pikiran jahat. Semuanya itu dia lakukan berbulan-bulan di dalam kamarnya. Apa yang terjadi? Dia menjelma menjadi orang jahat yang sebenarnya. Karena kita tidak bisa main-main dengan tubuh kita. Jadi banyak orang dekatnya kemudian menyebutnya dia mengalami gangguan psikologis yang sangat berat setelah memainkan film itu. Karena itu tadi, ya, don't say bad thing, don't do bad thing to your own body. Jangan lakukan sesuatu yang buruk kepada tubuh kita sendiri. Kenapa? Karena tubuh kita doesn't know if it is just a joke. Bahwa itu hanya permainan, itu hanya untuk film, itu hanya untuk perang. Tubuh kita nggak paham. Itu sebabnya sidang jemaah dalam Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini adalah pembiasaan yang membuat kemudian saraf kita akan membuat kondisi khusus, dan itu tidak akan membuat kita susah terganggu psikologisnya. Justru akan membuat kita lebih nyaman berada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak diri kita sendiri, semua orang yang hadir pada hari ini, untuk meniatkan dan mencari peluang setiap saat di mana dakwah itu bisa jalan. Semua kita bisa masuk ke arah itu.
Ya, nggak selalu pakai kata-kata, kadang-kadang pakai perbuatan, kadang-kadang pakai tatapan, kadang-kadang pakai isyarat saja. Semua bisa menjadi dakwah yang luar biasa. Dan yang menarik adalah tujuan kita bukan dakwah. Dakwah tadi belum selesai. Tujuan kita adalah wa yutsabbit aqdamakum, supaya Allah kuatkan posisi kita sebagai orang yang beriman. Karena dengan itulah insyaallah kita akan istiqomah dengan iman kita, insyaallah sampai Allah nanti menjemput kita kembali untuk pulang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika kepanjangan, mohon maaf jika ada kesalahan, kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.